Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat umur hingga kita bisa berkumpul di Masjid Asyidiki ini dalam rangka Permenbusa, di mana hari ini adalah hari terakhir Permenbusa ini, acara terakhir, dan nanti di akhir acara akan ada doa bersama dengan perfotoan bersama. Langsung saja agar mempersingkat waktu kepada Ustaz Yahdi, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan di Masjid Asyidiki ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Semoga kumpulnya kita di sini bisa menjadi sarana bagi kita untuk bisa lebih mendalami dari apa ilmu dan menjadikan ilmu itu meningkatkan kualitas iman dan juga amal soleh bagi kita semua. Dan semoga sarana ini bisa menjadikan kita saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Tak lupa salawat dan salam kita junjukkan kepada Nabi Agung Fathul Anbiya wal Mursalin, apalagi kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah. Juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikut setianya. Semoga kita semua bisa menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini pertemuan terakhir, kita tidak lagi membahas tentang sejarah, tapi kita membahas tentang hadis Nabi, salah satu hadis Nabi nanti yang akan disampaikan setelahnya. Semoga dengan tema ikhlas ini dari 20 hari kita melaksanakan mengikuti Permenbusa ini, kajian menjelang berbuka ini, semua di 20 hari itu dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW, syariat, kemudian ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika di antara salah satunya itu tidak dilaksanakan, maka tidak tercatat sebagai amal soleh bagi kita semua. Baik, ikhwatul iman sekalian, yang akan saya bawakan hadis ini nanti riwayat Muslim dan Imam Tirmidzi. Ini hadis sahih yang tidak diragukan lagi tentang golongan yang pertama yang masuk neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda, awalu yudha yaumil qiyamati alaihi, yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dilemparkan ke dalam api neraka itu ada 3 golongan. Yang pertama apa? Rajulun ustusida, orang yang mati di kaca jihad. Lalu orang ini dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini ditanya, Allah sebutkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya ketika di dunia. Lalu apa yang dikatakan? Qataltu fika hatta ustushidu. Aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid.
Apa kata Allah? Hadza buta dusta walakinna qatalta yuqalu jari. Namun pada hakikatnya kau berperang agar dikatakan jari pahlawan. Faqad qil, dan gelar itu telah kau dapatkan ketika di dunia. Lalu Allah panggil malaikatnya, lalu orang yang diseret dengan wajah yang ada di bawah sampai dilemparkan ke dalam api neraka. Lalu orang kedua itu mempelajari ilmu agama, lalu mengajarkannya dan membaca Al-Qur'anul Karim. Lalu orang ini diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah sebutkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ketika di dunia. Lalu untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut? Lalu orang kedua ini menjawab, ta'allamtu ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku mempelajari ilmu agama, aku mengajarkannya, membaca Al-Qur'an semata-mata untuk mencari ridhomu. Apa kata Allah? Kadzabta dusta. Bohong. Sejatinya engkau mempelajari ilmu agama agar dikatakan alim, ulama, dan kau membaca Al-Quran agar dikatakan qari. Faqad qil, dan gelar itu telah kau dapatkan di dunia. Allah kembali memanggil malaikatnya untuk menyeret orang ini sampai dilepaskan dan dilemparkan dalam api neraka. Dan yang ketiga adalah seseorang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini mengatakan dengan bangganya, aku tidak pernah meninggalkan satu jalan kebaikan yang kau ridhoi, yang kau cintai, kecuali aku dermakan hartaku di sana. Tidak ada satupun orang miskin yang mengetuk pintu rumahnya kecuali ia memberikan infak dan sedekah. Tidak ada satupun proposal yang mampir ke meja kerjanya kecuali ia bantu acara tersebut. Tidak ada satupun anak yatim yang mengulurkan tangannya kecuali ia menjadi orang tua asuhnya. Semua jalan kebaikan itu ada uangnya di sana. Lalu apa kata Allah? Kadzabta dusta, bohong. Namun sejatinya engkau melakukan hal tersebut agar dikatakan jawad, agar dikatakan dermawan. Faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Akhirnya Allah perintahkan kembali ke malaikat untuk melemparkan siksa api neraka tersebut. Ini pelajaran menarik dari hadis tentang bahwa kita harus ikhlas ketika melakukan suatu amalan. Ini sebab kenapa kita harus mengobati penyakit riya. Maka pantas Nabi Muhammad SAW senantiasa berdoa meminta amalan mutaqabbalan, amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira di amalan kita selama di bulan Ramadan, kira-kira berapa persen yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tiga golongan ini tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya, dan tidak kurang pengakuannya. Tapi ketiga-tiganya ini dikatakan dalam hadis Sahih Muslim, mereka golongan yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka. Maka Allah tidak memerintahkan kita kecuali ikhlas murni. Coba di antara teman-teman mau gak dikasih susu murni 2 gelas setiap hari? Kira-kira Mas Aikal mau gak dikasih susu murni setiap hari 2 gelas sehari? Mau. Tapi susu murni itu dicampur dengan kotoran sapi. 1 sendok dari. Atau kita nggak tahu lah satu kotoran sapi itu 1 sendoknya itu di apa ya, diaduk lah biar tidak terlihat. Masih gak mau? Nggak tahu, berarti boleh aja. Kan nggak boleh lagi. Nah, kalau misalkan kita dikasih susu murni 2 gelas, tapi susu tersebut dicampur oleh kotoran sapi, kita juga nggak mau sebagai hamba, sebagai orang manusia, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan suatu amalan itu tidak murni. Amalan itu kita dibagi-bagi. Maksudnya dibagi-bagi kenapa? Dibagi amalan ini untuk si A, untuk si B, agar dilihat, agar didengar, agar diperhatikan dan sebagainya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak mau dengan amalan yang tidak murni.
Sedangkan syirik yang paling kecil itu kan ria. Inna syirka la zulmun azim. Menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Nah, kemudian ikhlas itu seperti apa sih? Di dalam surat Al-Baqarah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalau diumpamakan, ikhlas itu seperti jantung. Jantung itu tidak pernah menonjolkan diri, ya kan? Tapi jantung itu organ yang salah satu yang paling penting dalam organ tubuh kita. Tidak pernah menonjolkan diri, tetapi dirinya itu paling penting di dalam organ tubuh kita. Tidak memperlihatkan, tapi jantung tersebut, kalau tidak ada jantung, kita tidak bisa hidup. Maka ikhlas itu seperti jantung yang berdegup tiap waktu, yang berdetak tiap saat, tidak pernah menonjolkan diri. Yang sibuk menonjolkan diri adalah ambeien, gitu kan. Kemudian jerawat, kemudian bisul, tumor. Yang sering menonjolkan diri itu tidak ada yang enak. Makanya yang overthinking, gitu kan, yang sibuk menonjolkan diri itu pasti tidak enak. Kemudian ikhlas itu seperti akar pohon. Akar pohon itu menyerap ke tanah, mengokohkan pohon yang kokoh, rindang, sehingga pohon itu berbuah, pohon itu berbunga, pohon itu menumbuhkan buah-buahan. Semua orang memuji pohon, padahal pohon itu tidak bisa tumbuh kokoh berdiri kecuali ada akar yang payah untuk meneguhkan pohon tersebut. Atau ikhlas itu seperti gula. Mungkin yang sudah viral, kalau kopi kurang manis yang disalahkan apa? Gula. Ini kurang gula nih, disalahkan gula. Kemudian kopi terlalu manis, yang disalahkan apa? Tetap gula yang disalahkan. Kebanyakan gula nih. Giliran kopi enak, siapa yang dipuji? Oh, ini kopi mantap. Nah, tapi giliran penyakit baru disebut penyakit gula nih. Tetap gula yang disebut. Kopi kurang manis, gula yang disalahkan. Kopi terlalu manis, gula yang disalahkan. Kemudian kalau kita mengidap penyakit gula juga yang disalahkan, penyakit gula. Tapi giliran kopi enak, kopi yang dipuji. Wah, ini kopi mantap, ini kopi enak. Tapi gula tetap saja manis kan? Dia gak pernah dendam. Kemudian bagaimana agar kita ini bisa ikhlas? Yang pertama, kita tanyakan, ada orang, tidak ada orang, Allah ada tidak? Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak? Jangan sampai ketika kita ada orang, kemudian kita getol ngaji, kemudian ketika tidak ada orang, kita berleha-leha malas ngaji. Sebenarnya untuk melakukan amalan sunnah itu yang paling bagus adalah ketika tidak dilihat oleh orang. Amalan wajib itu lebih baik, bagusnya itu terlihat oleh orang. Seperti sholat wajib, sholat lima waktu, ke masjid, nah itu bagusnya itu terlihat oleh orang lain. Kalau amalan wajib ya. Tapi kalau amalan sunnah itu bagusnya adalah tidak terlihat oleh orang lain. Seperti halnya misalkan sholat tahajud, itu sebenarnya tidak terlihat oleh orang lain, itu lebih bagus kalau amalan sunnah. Kemudian sholat sunnah, dan makanya Nabi Muhammad SAW kalau sholat sunnah itu ke mihrab, ke kamar, pulang ke rumah. Agar apa? Agar khusyuk. Itu lebih baik amal-amal sunnah itu tidak terlihat orang. Tapi kalau amalan wajib itu bagusnya memang dilihat oleh orang lain kalau amalan wajib, seperti sholat lima waktu. Jangan sampai ketika kita ke masjid kemudian ditanya mau kemana? Oh enggak, mau ke warung. Padahal mau ke masjid untuk sholat lima waktu, untuk sholat zuhur, sholat asar. Nah,
ketika ada tetangga yang menanyakan, jawab saja ke masjid. Kemudian kalau bisa mengajak tetangganya, mengajak temannya untuk ke masjid. Itu sholat amalan wajib bagusnya adalah diketahui oleh orang lain. Tapi kalau amalan sunnah bagusnya adalah tidak diketahui oleh orang lain. Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu tidak. Apakah setiap perbuatan disaksikan oleh Allah? Apakah setiap amal disaksikan oleh Allah? Apakah setiap amalan ada balasannya? Kita tanya, mungkinkah Allah itu kelupaan? Oh, Allah ini lupa nih, tidak membalas suatu amalan ini. Mungkinkah ada yang terlewat? Oh, mungkin Allah lupa nih ketika saya menyedekahkan kekencelengan Masjid Asy-Syifa gitu kan. Allah tidak melihat. Mungkin tidak. Mungkinkah ada yang tertukar? Misalkan Mas Mamet bersedekah 100.000, kemudian Mas Kaulan bersedekah 200.000. Apakah tertukar amalannya? Tidak kan? Mungkinkah ada yang menghalang-halangi balasan dari Allah? Sekecil apapun perbuatan itu pasti kita akan lihat balasannya. Kalau dalam surat Al-Jalah ya, atau Al-Fajr, Al-Jalah. Amayakal sekolah darotin fayroyaro sebesar biji jarok itu biji yang paling kecil. Kalau kita lihat biji sawi itu kan bijinya kecil, atau biji cabai itu kan bijinya kecil. Biji jarok itu biji yang paling kecil. Ada balasannya sebesar biji jarok. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan ketika kita melakukan suatu amalan yang sekecil biji jarok, pasti akan dilihat balasannya. Nah, mungkin ini yang sudah viral. Ketika Luqmanul Hakim itu dengan bapaknya menunggangi seekor keldai, kedua-duanya naik. Terus ada orang yang menanyakan, ada orang yang bertanya, ada orang yang ya mengomentari, kok kedua-duanya ini menaiki keldai yang sangat kecil, tidak mampu untuk menunggangi bapak dan anak-anak. Itu keldainya bakal mati kalau ditunggangi oleh dua orang. Kemudian bapaknya menyuruh anaknya untuk berjalan, bapaknya menaiki keldai. Oh, ini istri ya. Nah, kemudian ada orang lagi yang mengomentari lewat, oh itu bapaknya nggak sayang anaknya, kok anaknya disuruh jalan, bapaknya naik keldai sendirian. Kemudian diganti lagi. Kemudian ada lagi yang berkomentar gitu kan, loh, kok anaknya itu tidak berbakti kepada orang tuanya, anaknya malah naik keldai tapi bapaknya disuruh berjalan. Kemudian ketiga-tiganya salah gitu kan, dua-duanya naik keldai disalahkan, kemudian salah satu turun disalahkan, kemudian akhirnya keldai itu tidak ditunggangi gitu kan, kedua-duanya berjalan, keldai ditinggalkan ditinggalkan untuk berjalan sendirian, tidak ditunggangi. Kemudian ada orang lagi yang berkomentar, wah itu bodoh banget, keldai kok gak dinaikin gitu kan. Maka setiap apapun amalan yang kita lakukan, sebenarnya ada saja orang yang berkomentar, ada saja orang yang mencap kita sebagai apa sebagai, tapi disitulah letak uji kemanusiaan atau letak uji keikhlasan kita ketika melakukan suatu amalan. Itu yang sering terjadi di tengah-tengah. Nah, maka semoga kita semua di sini melakukan suatu amalan, bukan amalan itu tinggi atau bukan amalan itu rendah, tapi yang paling penting adalah amalan itu diterima tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa ini semoga amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.46, insyaallah 2-3 menit lagi akan menggunakan azan maghrib, maka insyaallah kita selesaikan kajian ini. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di 20 hari kajian ini semua kajian diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semua yang mendengarkan mendapatkan ilmu. Dan khususnya bagi saya pribadi sendiri, apabila ada kesalahan dan kekurangannya saya minta maaf, dan kalaupun ada koreksi-koreksi dipersilakan untuk langsung mengkomentari atau langsung memberikan saran masukan, bisa langsung ke panitia atau bisa langsung ke saya pribadi. Mudah-mudahan di kajian menjelang berbuka 20 hari Ramadan ini kita diterima Allah SWT dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa menjadikan kita amal soleh di kehidupan selanjutnya. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Yadi yang telah menyampaikan tausiah dan sekaligus penutup terakhir acara Permenbusa ini. Saya juga pamit minta maaf jika kami selaku panitia ada kesalahan dalam acara ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat dari ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Acara terakhir ada perfotoan Ustaz dengan jamaah seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.